الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان الذي نهانا عن فعل المنكرات والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أقوى قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعملوا صالحا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayahnya, juga nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita di tempat yang mulai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua yang hadir duduk pada siang hari ini yang biasa mendapatkan syafaat beliau yang akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya berwasiat kepada semua, dan khususnya untuk pribadi khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Bagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ad-Din ayat 4-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang dimana artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang baik, namun Dia akan mengembalikannya ke tempat yang buruk, kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, ke dalam bentuk yang paling sempurna. Namun Dia akan mengembalikan orang-orang kafir ke tempat yang seburuk-buruknya. Sedangkan orang-orang yang beriman akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu manusia yang telah diciptakannya diperintahkan untuk beribadah kepadanya, agar seketika mati nanti mereka akan kembali ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang buruk. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwa fungsi kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mematuhi dan melaksanakan syariat-syariatnya yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh ketaatan dan pasrah diri. Meskipun demikian halnya, banyak sekali manusia yang menyalahgunakan anggota badannya, panca indahnya seperti mulut, hanya digunakan untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan mereka gunakan untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk membicarakan kejelekan orang lain, padahal dirinya belum tentu lebih baik dari orang yang dijadikan sebagai bahan ejekan. Mereka diberi mata,
tetapi digunakannya untuk memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi dua telinga, namun hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, kata-kata kotor, kata-kata keji yang dapat menyakiti orang lain, mendengarkan bisikan-bisikan setan yang kemudian meracuni jiwanya. Ia enggan dan malas mendengarkan nasihat, juga tidak suka mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka diberi tangan hanya untuk mengerjakan kejahatan, melanggar hukum-hukum Allah, mencari barang-barang yang banyak untuk kepentingan pribadinya, tidak peduli haram atau halal, bahkan ia rela untuk membunuh. Mereka diberi kaki hanya untuk berjalan menuju tempat-tempat maksiat seperti pelacuran, tempat perjudian, dan mereka enggan untuk melangkahkan kakinya menuju tempat untuk beribadah seperti masjid, menghadiri majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Mereka diberi otak, namun digunakan untuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, wanita yang cantik, pangkat dan jabatan tanpa memperhatikan hukum halal atau haramnya lagi. Mereka tidak menggunakan otak untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang bermakna semesta yang menentukan ini, dan juga firman-firman-Nya yang serupa Al-Quran Karim. Mengapa mereka tidak bertaubat dengan sesungguhnya? Apakah mereka tidak ingat lagi kepada Allah dan siksa yang dijanjikannya untuk mereka yang berbuat maksiat? Dan apakah mereka tidak ingat lagi kepada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat amal soleh bahwa mereka akan menerima pahala? Masa hidup di dunia, mereka yang melakukan kejahatan, mungkin dengan harta dan kepintarannya, dia dapat lepas dari hukum. Namun di akhirat nanti, dapatkah manusia lepas dari hukum Allah? Mulut memang tidak dapat bersilat, bisa berbohong, namun Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka yang akan berbicara, dan kakinya pun akan menjadi saksi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, "Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna 'aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Dan dalam firman lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 6, "Yauma yasdurun nas hatta tanira rahmanahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan yang mereka kerjakan. Menurut sebagian dari ahli tafsir mengenai ayat di atas, bahwa manusia nanti keluar dari kuburnya dengan muka yang bercahaya, muka yang berseri-seri, sebagai tanda ia adalah orang yang soleh. Sedangkan ada pula orang yang dari kuburnya dengan muka yang hitam legam, sebagai tanda bahwa ia adalah orang yang durhaka dan memasuki tempat rendah-rendahnya yaitu neraka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala lanjutan dari surat Al-Zalzalah ayat ke-7 sampai 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekeras zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekeras zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mahkamah keadilan Allah. Siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sedikit, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula, bahkan dilipat gandakan sampai berlipat ganda yang dia hendaki. Dan sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun hanya sedikit, dan dia tidak bertaubat atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan merasakan balasannya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, marilah senantiasa beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Karena setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa maupun kesalahan. Namun orang yang baik adalah orang yang apabila berbuat kesalahan, ia segera sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dikerjakannya. Dan yang lebih penting lagi dalam beribadah adalah membersihkan niat dari selain Allah. Kita mantapkan niat kita dalam ibadah, karena hasil dari perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita. Sebagaimana
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersihkan niat dalam ibadah dan berjuang dalam setiap aktivitas kita. Kita niatkan bahwa kita lakukan semua itu hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi, komersil dan kedudukan yang menyeret kita ke dalam neraka jahim. Di samping semua itu jangan lupa bahwa kita melakukan segala kebaikan bukan untuk mendapatkan sanjungan orang lain. Janganlah kita haus akan sanjungan, karena kalau kita haus akan sanjungan dan pujian maka hal itu pun akan menjerumuskan kita ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Betapa tidak, kita sudah bersusah payah mengerjakan kebaikan dan amal soleh, namun kita terpaku dengan sanjungan orang lain, maka amalan yang kita kerjakan menjadi sia-sia belaka. Artinya tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya berupa sanjungan dari manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, kesukaan dipuji dari manusia itu adalah membutakan hati dan telinga, yang tidak dapat mendengarkan kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dengan keterangan ini dapat bermanfaat bagi diri terlebih khususnya bagi jamaah sekalian pada umumnya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keimanan dan takwa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang ikhlas, waktu dan semangat yang merupakan tugas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lasainal insana bihusrin innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqq. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar washkuruhu wa qad tazana bi ziyadatin lima syaqar wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil gharar amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha annakum qad baina yadayillah wa tawaffanna wa bi a'malikum mazyun wa an aqalikum muhasabun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakul ummati jasiyatan kullu ummatin tajri ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqi sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa da'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa inna syarka wal musyrikin wa usulna ibadika muhadiyata wa usulna man nasraddin wa hdul man qadala muslimin wa damar ad-da'adin wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'an al-bala wal waba wa talati wal mihana wa sulfi talami wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sayyid budal muslimin ama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum
كانكم